tapi bohong. Nggak satu kata buat Mbak Mary itu pintar. Kenapa? Dia itu ibarat kata kayak repositori bea cukai berjalannya Probolinggo. Semua aturan tuh dia paham, dia tahu. Mau tentang SOP, mau tentang peraturan yang teknis, dia tuh semuanya tahu dan paham gitu. Jadi ya itu satu kata buat Mbak Mary. You are a attractive woman. Selalu tebar pesonamu, jangan lupa Soekarno-Hatta banyak bule. Jadi waktunya Anda diberikan kepercayaan untuk duduk di kursi panas. apa ya yuk? Satu kata yang paling menggambarkan Mbak Mary itu orangnya serius. Jadi pernah suatu hari ketika saya memerlukan bantuan Mbak Mary, jadi saya ke front office itu berbincang-bincang dengan Mbak Mary, pasti jawabannya selalu serius. Walaupun ketika saya melontarkan candaan-candaan kecil, Mbak Mary tidak berkutik dengan itu, tetap aja serius. Jadi saya bingung. Sebenarnya saya bingung gimana ngadepin Mbak Mary yang serius itu. Cuman berjalannya waktu Mbak Mary sepertinya sudah mulai bisa bercanda. Jadi kalau ngobrol lumayan nyambung begitu. Mbak Mary adalah wanita yang paling cantik di PKC dan selalu terjebak di dalam obrolan laki-laki, tapi diam-diam menikmati. Kata Mbak Nila. Kenapa? Setiap ada obrolan apa-apa gitu langsung nimbrung, kenapa? Gitu. Untuk Tante Mary, Mas, sarangnya gimana? Jadi Mary itu udah kayak budaya Kementerian Keuangan. Dia itu one day one information. Jadi setiap pagi pasti ada aja informasinya yang dia share. Itu mulai dari artis-artis lah, K-pop lah atau apa, banyak banget. Saya nanggepinnya juga sampai bingung. Cara berpikirnya. Jadi dia beda sama orang-orang lain. Jadi kalau saya tuh kalau disuruh kerja sama orang lain itu sering nggak tegaan. Tapi kalau sama Mary saya tega. Jadi saya kalau nyuruh dia belajar itu dia mau gitu. Jadi dan itu cepat banget. Jadi ya luar biasa lah. Selamat untuk kepindahannya. Apa ya? Kayaknya hampir semua momen itu selalu berkesan sih kalau ngomongin soal Mbak Mary. Suka duka, drama-drama, mulai dari drama kerjaan, kehidupan, drama pribadi sampai drama perbucinan orang lain. Itu udah jadi makanan sehari-hari. Long time memory banget ini pada saat dulu awal-awal kita gabung di tim PKCDT. Tahun pertama penempatan di lulus kuliah di kantor Probolinggo. Kami menemukan sesosok wanita yang sangat menginspirasi, sangat spesial pakai telur. Yang sabar banget ngajarin kita, bina kita dari nol sampai sekarang ini, dari hal A sampai Z, dari masalah kerjaan sampai pribadi, dari masalah serius sampai yang jokes nggak jelas, jokes receh. Dari kami yang dulu fresh graduate nggak tahu apa-apa sampai sekarang, masih nggak tahu apa-apa tapi sudah mulai lebih baik daripada yang sebelumnya. Mbak Mary adalah sosok yang sangat bijaksana, yang bisa diajak sharing masalah apapun. Dan yang paling berkesan mungkin saat dulu awal-awal kerjaan itu masih manual semua, masih harus input ini input itu. Itu masa-masa yang paling hektik di kami. Mbak Mary, aku, Mbak Mary sama Iqbal itu sering lembur dari pagi sampai malam,
pikiran tenaga terkuras, sampai kita bikin semboyan itu kerja lembur bagai kuda. Mungkin itu yang paling terkenang mungkin ya kalau dari aku. Di saat-saat lembur itu pokoknya jadi momen kita yang mood kita naik turun, emosi naik turun, kita dengerin lagu, kita nyanyi-nyanyi bareng, ya dengan tingkah konyol kami bertiga dan mungkin ditambah teman-teman yang lain, itu bisa naikin mood kita dari yang awalnya naik turun jadi stabil lagi, jadi naik lagi gitu. Sekali lagi selamat bagi Mbak Mary, semoga di tempat tugas yang baru selalu sehat, selalu sukses, semoga dapat berkembang lagi karirnya, kompetensinya semoga lebih baik lagi, dan semoga yang paling penting semoga cepat dipertemukan dengan pendamping hidup belahan hati yang terbaik yang menemani dari sampai hari akhir gitu. Terima kasih, sekian. Oke, hal yang paling berkesan sama Mbak Mary. Jadi dulu waktu awal-awal OJT, Mbak Mary itu sempat sakit, kalau nggak salah pas malam tahun baru. Nah aku di situ bareng Mbak Mary mau nyari obat malam-malam, tapi ternyata pada tutup. Nah di situ mungkin yang paling aku ingat. Hai Mbak Mary. A few moments later. Mbak Mary itu sik. 153 Bal, ya Allah Bal, 2 menit ulang-ulang Bal. Hai Mbak Mary. Mbak Mary itu mungkin pandangan pertamaku ketika masih OJT. Mbak Mary itu menurutku ya Mbak, itu Mbak Mary itu agak galak. Tapi seiring detik demi detik yang berlalu, Mbak Mary menurutku the best sister lah. Udah aku anggap sebagai mbak sendiri, kakak sendiri. Dan Mbak Mary itu orangnya sangat baik, pinter, selalu mengajarkan kebaikan dan selalu mengingatkan kita untuk selalu mengembangkan potensi diri. Hal yang paling berkesan dari Mbak Mary menurutku itu semua berkesan sih menurutku. Mulai dari CPNS yang definitif di PKC, selalu sabar menemani, membimbing kami yang dari nol sampai sekarang. Terus selalu melarang makan pedas, padahal aku itu sebenarnya gak suka pedas sih. Terus ngejokes bareng Pak Ivan, akustikan, lomba acara kantor, di mana PKC beberapa kali dapat juara ya Mbak. Kayaknya sih selalu juara umum. Mungkin Mbak Mary sampai saat ini pasti teringat ikan lele. Padahal ikan lele itu enak loh Mbak. Coba lain kali kalau di Sultan nanti sama Mas Jogi makan ikan lele, enak Mbak. Gak seperti yang Mbak Mary bayangkan kok. Oh iya, satu lagi kumandah bareng Mbak Mary. Mbak Mary itu bisa tidur ketika dibonceng pakai motor. Jadi aku takut kalau ngegas atau ngebut, takutnya Mbak Mary kenapa-kenapa terus sampai kantor nanti dimarahi Pak Anang. Akunya maksudnya yang dimarahi. Terus Mbak Mary juga pasti ingat lagu Bruno Mars yang pernah kita nyanyiin pas waktu kumanda. The best lah pokoknya Mbak Mary. Sebenarnya banyak kesan-kesan dari Mbak Mary. Namun untuk kali ini mungkin itu yang kesan-kesan dari Mbak Mary. BTW, selamat ya Mbak Mary atas mutasinya kali ini dan jabatan baru kali ini. Mungkin menurutku perpisahan hanya memisahkan secara fisik, tidak memisahkan tali silaturahmi kita. Terima kasih atas dedikasi dan transfer ilmu serta kebaikan sampai saat ini Mbak Mary. Maaf, aku belum bisa seperti Mbak Mary. Namun, aku akan terus berusaha lebih baik. Doaku ke Mbak Mary, semoga tambah sukses, sehat selalu,
dan keluarga juga sehat, bahagia selalu, dapat teman baru di Suta, dan yang paling penting selalu ingat kami Bea Cukai Probolinggo, keluarga Cemara, dan yang penting selalu ingat aku. Ingat itu ya Mbak. Selamat ya Mbak Mary atas mutasi dan promosinya. Sepertinya belum lama kita tugas di UMS. Tapi sekarang Mbak Mary sudah bersiap akan bertugas di tempat yang baru. Pesan saya, tetaplah ceriahkan wajahmu. Kelak di tempat yang baru akan ditemukan suasana yang indah dengan rekan-rekan kerja yang hebat. Kesuksesan yang engkau raih adalah kebahagiaan dan motivasi kami di sini. Semoga itu tidak melupakan kami semua di sini. Doa kami menyertai. Sukses, Jos. Jangan lupa ngopi. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan pastinya setiap pertemuan ada kesan yang mendalam yang tercipta oleh waktu. Kesan apapun pasti akan selalu diingat seumur hidup. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Mary karena setiap hari telah membuat kami di seksi PKCDT sangat berkesan dan mewarnai hidup kami. Kemudian untuk pesan saya kepada Ibu Mary untuk tetap menjaga silaturahmi dan persahabatan, tetap menjadi diri sendiri, selalu menjaga kesehatan, sesibuk apapun jangan lupakan joggingnya. Dan yang terakhir, semoga dipertemukan dengan pendamping hidup yang terbaik. Oke, sukses terus buat Ibu Mary. Di tempat yang baru semoga sukses, jaga kesehatan, terus rajin belajar. Jangan lupa sering ngabarin aku, pokoknya jangan sampai lupain aku. Terus masih nggak percaya sih Mbak Mary mau pindah, padahal kita masuknya bareng-bareng. Ayo Mbak Mary keluar duluan ya. Pokoknya semoga sukses selalu, semangat. Selamat untuk Kak Mary, selamat menempati tugas kerja di tempat yang baru. Semoga mutasi ini sesuai dengan harapan, harusnya sih sesuai, semakin mendekat ke barat. Tetap semangat, stay humble, terus semangat belajar. Mary adalah salah satu orang dengan semangat belajar yang paling tinggi yang pernah saya temui. Tentunya makin banyak ilmu yang akan didapat di sana. Dan tolong diingat memori-memori dan kesan-kesan yang baik di kantor Probolinggo ini. Sukses selalu ya Mer. Pak Maju itu orangnya asik. Jadi Pak Maju itu walaupun dengan sesama kami yang muda-muda ini, dia itu nggak jaim, apa adanya gitu. Terus juga humble, kayak sering neraktir. Terus juga masih suka bercanda kalau misalnya ngumpul di pos PKD gitu. Jadi Pak Maju itu memang pribadi yang asik. First impression saya tentang Bang Maju adalah Arif. Kenapa Arif? Karena orangnya kelihatan bijaksana, dan pas pertama kali kita ngobrol di pos PKD, dia ngobrolin tentang Mas Arif. Oh my. Semoga semakin arif di tempat yang baru. Tom and Jerry. Kenapa Tom and Jerry? Soalnya kalau
di ruangan dan ada Pak Maju sama Jelita, itu pasti mereka berantem. Tapi lucu kalau lihat mereka berantem itu kayak Tom and Jerry. Susah ditebak karena kadang receh, kadang tegas gitu. Tapi Pak Maju keren. Peduli banget. Dulu itu keuangan pernah lembur sampai jam berapa ya? Jam 11 apa jam setengah 11 gitu. Terus kita itu pusing mikirin masalah keuangan. Terus kita bertiga nangis sedih-sedihan. Ternyata Pak Maju itu lihat dari CCTV. Terus tiba-tiba masuk ke keuangan. Terus bilang, semangat ya kalian gitu. Pasti bisa kok gitu. Pak Maju tuh itu hal yang salah satu hal paling berkesan dari Pak Maju. Peduli banget orangnya gitu. Kebetulan saya dan Pak Maju ini beserta Pak Marius merupakan satu geng yang sama, yaitu geng PKD, di mana orang-orang yang sering waktu ketika jam istirahat ataupun jam malam hari itu sering nongkrong di PKD. Menurut saya Pak Maju ini adalah seorang yang sangat profesional, karena ketika saya lihat di ruangannya, beliau itu sangat fokus terhadap pekerjaannya. Sementara ketika saya, Pak Maju dan Pak Marius berada di pos PKD, beliau sangat menjadi orang yang sangat ramah terhadap kita, karena ketika di pos PKD, saya dan Pak Maju biasa bercanda dengan teman-teman PKD itu seperti tidak ada suatu batasan ataupun tidak peduli sesenior apa Pak Maju, tapi kita bisa lepas bercandanya, tidak peduli apa yang dibahas waktu bercanda. Dan Pak Maju adalah seseorang yang baik, karena setiap malam sering sekali neraktir buat makan malam teman-teman PKD dan saya. Ya, saya rasa pos PKD tanpa adanya Pak Maju pasti akan sangat sepi. Semoga meskipun Pak Maju sudah berada di home base, sering-sering mampir ke Probolinggo, terutama ke pos PKD untuk menjenguk ya teman-teman PKD beserta saya dan Pak Marius. Terima kasih. Yang paling berkesan pas Pak. A few moments later. Jadi saya sering dimarahin. Sebenarnya bukan itu sih yang paling berini. Boleh take ulang nggak? 3 weeks later, many months later. Itu sebenarnya bukan yang paling berkesan sih, tapi beliau adalah orang yang sangat berkompeten. Semangat Bapak di tempat baru. Muah. Boleh take ulang nggak? Ini kisah berawal ketika awal pandemi. Jadi waktu itu tiba-tiba Pak Maju ngirimin saya foto isinya soal-soal. Itu adalah soal anak-anaknya Pak Maju. Tahu soal apa? Soal bahasa Jawa. Saya ngebayangin, mohon maaf ini bukan saya rasis ya, di keluarga Pak Maju yang Medan semua, anak-anaknya belajar bahasa Jawa. Dikirim ke saya juga nggak tahu. itu tentang tebang mocopat gitu. Saya juga nggak tahu. Jadi saya jawabnya, mohon maaf Pak, saya kirim ke ibu saya dulu. Jadi ibu saya yang jawab. Itu yang paling berkesan ketika Pak Maju harus menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ngerjakan soal-soal bahasa Jawa beliau juga tidak tahu, tapi beliau berusaha. I love you Pak Maju. First impression dulu, seperti janjiku kalau Pak Maju mutasi. Pak Maju itu ketika pertama kali aku ketemu di KIP, orangnya tuh kayaknya galak, terus kayak pendiam gitu. Jadi aku pasti takut kalau mau ngajak cerita atau ngajak ngobrol, makanya aku diem-diem aja. Tapi sejak ada satu momen ketika Pak Maju sekongkol sama si Alvan untuk menipuku, akhirnya di situ aku melihat sisi lain dari Pak Maju.
kalau Pak Maju itu orangnya juga bisa seru, bisa easy going, bisa berbaur, bisa bercanda gitu. Dan sejak itu Pak Maju benar-benar jadi senior yang baik, bisa jadi mentor yang baik, menginspirasi. Terus banyak ilmu-ilmu yang suka ditransfer ke kami. Terus problem solver juga dengan aku yang panik sukanya. Terus beliau itu juga bisa jadi teman yang baik untuk bercerita. Sering kalau misalnya aku lagi banyak pikiran, butuh nasihat, pasti aku tanya ke Pak Maju. Dan ketika lagi bad mood, tiba-tiba aja Pak Maju suka nyanyi sendiri gitu, kalau enggak nyetel-nyetel musik dari YouTube. Beliau juga suka bikin jokes-jokes gitu deh, yang bikin nggak garing di ruangan. Makanya pasti kalau ada Pak Maju pasti rame. Terus apa lagi ya? Oh ya, pernah hal yang berkesan juga. Aku tuh pernah cerita ke teman-teman KIP pas ada Pak Maju juga, kalau aku belum pernah makan ikan bakar gatsu selama bekerja di Probolinggo. Akhirnya Pak Maju nyajain kita deh ikan bakar gatsu. Terus oh ya, ada satu cita-cita lagi, kita pengen makan iga bakar di Probolinggo, tapi belum nemu sih tempatnya. Semoga next time kita makan iga bakar Probolinggo bersama-sama ya Pak, sama teman-teman KIP, kalau udah ada dan nemu. Bah, Maju, pergi juga akhirnya kau dari sini. Aduh, ntar siapa lagi yang ngopiak-ngopiak iku kita, Ju? Kamu kan galak, tapi ya galak yang garing gitu sih. By the way, selamat ya Ju, akhirnya bisa quality time sama keluarga. Sukses terus, tetap jaga apa yang sudah prestasi yang kamu buat di sini. Oke, see you. Sukses ya, Maju. Pak, terima kasih ya telah mengabdi di Probolinggo selama 6 tahun. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, konsultan yang baik, dan selalu siap sedia ketika kami minta tolong jadi komandan apel. Semoga dengan jabatan yang baru ini karir Bapak semakin berkembang, semakin dekat dengan keluarga, dan tetap lanjut dan lolos tugas belajarnya. Selamat Pak Maju. Nanti promosi ke Probolinggo ya. Saya sih yang harusnya banyak diberi pesan sama Pak Maju, karena masih banyak yang memang belum bisa saya lakukan seperti Pak Maju. Saya cuman mau pesen, jangan lupakan kami Pak. Silih berganti orang di KIP, tapi Pak Maju yang selalu menginspirasi sehingga masih dipertahankan di KIP, walaupun sekarang kita harus rela melepas Pak Maju untuk kebaikan Pak Maju, dekat dengan keluarga. Sekali lagi terima kasih Pak Maju untuk seluruh inspirasi yang pernah diberikan, pelajaran yang pernah diberikan. Pesan kami sekali lagi, jangan pernah lupakan kami. Pak Maju selamat atas kepindahannya. Semoga Pak Maju di tempat baru bisa lebih berkembang, jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang menginspirasi seperti yang Pak Maju lakukan di Probolinggo. Semoga di sana juga dapat sobat-sobat karib dan rekan kerja yang baik-baik di sana. Selamat Pak, semoga selalu sukses, semua cita-cita dan semua harapan bisa terkabul. Selamat sudah lebih dekat dengan keluarga. Oh ya,
nanti kapan-kapan saya sama teman-teman KIP main ke rumahnya Pak Maju ya, sambil nengokin cupang-cupangnya Pak Maju. Oke. Dadah Pak Maju. Sering-sering main ke Probolinggo ya Pak.